Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Kusnandar SCMPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan 3 dengan nomor peserta 2015 0347 6899, Prodi Pendidikan Ekonomi di Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, saya akan menampilkan video pembelajaran mata pelajaran ekonomi dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, yaitu tentang kelangkaan di SMA Islam Terpadu Granada Kota Tangerang kelas 10. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak semua. Sudah siap belajar? Kita akan langsung melakukan pembelajaran di kelas. Assalamualaikum. Oke, baik. Preparations all set? Then stand up, please. Before our studies, let's begin together. Supplication commence. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Supplication finished. Greetings to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sit down. Baik. Ya.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, luar biasa pagi hari ini ya. Hari ini saya coba absen dulu. Ada yang nggak masuk? Ketua kelas? Satu, siapa nggak masuk? Kenapa? Oke, semoga yang sakit kita doakan diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Oke, anak-anak sekalian ya. Sebelum kita mau belajar, yuk kita cek ya kelasnya tentang kebersihannya. 5R ya. Apa Andra 5R? Ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Betul, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Coba dicek mejanya, bangkunya, kalau ada sampah diambil ya. Ada? Nggak ada, baik, sip. Oke anak-anak sekalian, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita ya, kita sama-sama menyanyikan lagu wajib Halo Halo Bandung yang akan dipimpin oleh teman kalian. Oke, silakan semua berdiri. Halo Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke, tepuk tangan. Semangat pagi. Pagi. Oke, baik. Anak sekalian, ya. Di pagi hari ini ya kita akan membahas ya sebuah materi yaitu tentang kelangkaan. Nah, oke, baik. Ada sebuah pertanyaan, nanti tiap kelompok ya menyampaikan satu. Ya, pernah nggak kalian ke pasar? Pernah ke pasar? Pernah. Ketika kalian ke pasar, kalian tentu menemukan ya barang yang tidak ada. Oke, bisa disebutkan apa barang tersebut dan kenapa nggak ada? Silakan. Yuk, silakan. Contohnya itu Minyak. Kenapa? Sudah habis. Kenanya ke penjual sudah habis ya. Oke, beri tepuk tangan. Oke. Cabai nggak ada. Kenapa? Sudah habis. Oke, langka. Oke, baik, beri pos. Anak sekalian, nah ini pernah terjadi sama kita ya, kelangkaan. Kalian pernah ke pasar ya membeli sesuatu, tadi cabai nggak ada, habis. Beli minyak nggak ada. Nah, sekarang yang lagi marak saat ini adalah beras ya. Sedang langka. Nah, itu baik. Maka tujuan kita pembelajaran hari ini ya, di sini ada 3 tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama adalah nanti kalian akan mengamati sebuah video. Dari video itu kalian akan menganalisis penyebab terjadinya kelangkaan, gitu ya. Yang kedua, nanti kalian juga akan memecahkan masalah kelangkaan tersebut. Jadi solusinya apa nih? Nah, yang ketiga adalah kita nanti setelah pembelajaran ini kalian punya sikap religius, kritis dan bergotong royong. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, jadi nanti ada 5 fase ya di dalam pembelajaran problem based learning ini. Oke.
Pertama, kita coba amati video pada pagi hari ini tentang kondisi kelangkaan beras yang baru-baru ini terjadi ya, setelah kemarin di bulan Februari. Nah, bentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Nah, ini kelangkaan, salah satunya adalah kelangkaan beras. Kenapa itu terjadi? Silakan nanti dicatat, dan apa saja faktor-faktornya dan solusinya. Silakan nanti tiap kelompok menyampaikan hasil dari analisis video tersebut ya. Oke, kita simak. Menurut kelompok kami rumusan masalahnya karena sekarang kan sudah bulan Maret dan memasuki bulan suci Ramadan. Jadi kesimpulan yang kami dapat dari video tadi itu menjelang Ramadan. Menjelang Ramadan. Oke, dari kelompok 1 dikarenakan menjelang Ramadan. Oke, itu saja. Ada lagi, silakan. Yang kedua, karena kurangnya perencanaan pemerintah. Kurangnya perencanaan pemerintah. Dan menyalahkan pada situasi El Nino. Oke, berikutnya. Dan yang terakhir yang kami dapat ialah karena faktor politik. Faktor politik. Kami mendapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi kenaikan harga bahan pokok, terutama beras? Oke, bagaimana cara mengatasi kebutuhan pokok? Oke, berikut yang kedua, berikutnya. Mengapa kenaikan harga bahan pokok menaik pada saat ini? Oke, kenapa harga bahan pokok naik saat ini? Oke, nggak apa-apa. Dari kelompok kami hanya ada satu rumusan masalah, yaitu kenapa dari awal tahun 2024 beras tuh tetap naik sampai akhirnya bulan menjelang Ramadan. Oke, mengapa harga beras terus naik ya? Baik, oke. Anak-anak, kita lihat kembali, ini ada rumusan masalah yang disampaikan dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Ada 6, kita catat. Pertama, karena menjelang Ramadan ya. Yang kedua, kurangnya perencanaan pemerintah. Ketiga, dikarenakan faktor politik. Keempat, cara mengatasi kebutuhan pokoknya. Yang kelima, mengapa harga sembako terus naik. Dan yang keenam sama, mengapa harga beras terus naik. Nah, ini permasalahan yang akan kita selesaikan ya di dalam pembelajaran pada pagi ini. Baik,
Sebelumnya kita akan lanjut kepada materi tentang ya kelangkaan. Oke, boleh disimak dulu ya. Oke, anak sekalian, ya masih ingat ini ya tokoh keilmuan ya, terutama di bidang ekonomi Islam. Siapa yang kenal dengan Al-Mawardi? Kenal? Kenal ya. Oke. Beliau ini sejarah Muslim ya. Oke, dikenal sebagai pemikir ekonomi Islam tentang uang dan inflasi. Baik. Berikutnya, oke, tujuan pembelajaran kita ya tadi sudah disampaikan. Nah ini anak-anak sekalian, ini adalah tentang pengertian dan permasalahan ekonomi yang terjadi. Oke, kita lihat ekonomi berasal dari bahasa apa? Yunani. Ada dua kata apa? Oikos dan nomos. Oikos artinya apa? Rumah tangga, dan nomos kaidah aturan. Jadi ekonomi itu apa sih? Ilmu mempelajari cara kita manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ini ya konsep dasarnya. Oke, berikutnya. Nah, ini sekarang kita masuk kepada ini yang kita bahas, itu masalah ekonomi. Anak-anak lihat, masalah ekonomi apa? Yaitu kebutuhan manusia terbatas tidak? Kebutuhan manusia terbatas atau tidak terbatas? Tidak terbatas, ya. Banyak, ya kan? Nah, akan tetapi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas, kan gitu. Contoh apa? Tadi beras. Jumlah penduduk semakin hari bertambah nggak? Bertambah. Berasnya ya berkurang kan? Nah, dipengaruhi apa? Tadi faktor ya iklim, suhu, cuaca. Faktor apa? Menjelang Ramadan. Apalagi faktor politik dan lain itu faktornya ya. Oke. Sehingga bisa disimpulkan ya, coba minta tolong Andra bacakan pengertian kelangkaan itu apa sih? Kelangkaan, kondisi di mana kebutuhan manusia sulit untuk dipenuhi karena kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat semua kebutuhan terbatas. Betul. Jadi itu inti dari kelangkaan. Kondisi di mana kebutuhan tidak terbatas sedangkan alatnya terbatas. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita masuk ke sini. Ini adalah ya penyebabnya dari kelangkaan itu. Oke. Ada berapa penyebab? 5. Ya, pertama apa? Perbedaan letak geografis. Yang kedua? Tunggu. Ketiga? 4, 5 bencana alam. Nah, ini adalah penyebab terjadinya kelangkaan. Ini ada 2, ada klasik, ada oke. Siapa yang tahu masalah pokok ekonomi klasik? Angkat tangan. Oke, apa? Produksi, distribusi, konsumsi. Oke, produksi, distribusi, pintar. Tapi belum dong. Oke. Sekarang, siapa yang tahu masalah pokok ekonomi modern? Oke. Who itu apa? Untuk siapa? What? Apa yang dibikin? Mahal? Bagaimana? Oke, luas ya. Luar biasa. Masalah ekonomi modern ada 3 juga ya. Pertama who ya, untuk siapa, how bagaimana, dan what apa yang akan diproduk. Itu masalah-masalah pokok ekonomi modern dan klasik. Baik, anak-anak sekalian sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Oke, baik. Kalau bisa dipahami, kita langsung ke fase berikutnya. Silakan RKPD dilanjutkan. Kita beri waktu kurang lebih 30 menit ya. Setelah itu lalu presentasi masing-masing kelompok. Bisa dipahami? Ya, selamat pagi. Oke. Yuk, silakan lanjutkan. Apa itu? Ada solusinya. Gimana? Ada kendala? Udah siap?
Penting nggak mendesak? Penting. Karena kalau penting mendesak kan obat atau? Obat penting mendesak kan? Obat. Penting mendesak. Sudah. Sibuk. Muat sekarang bagaimana kasus ya Liuzi. Sudah sampai halaman berapa? Apa? Sudah sampai halaman berapa? Semuanya. Sudah semua? Itu siap ya? Sudah selesai ya? Oke, sudah selesai? Sudah? Oke, baik. Sudah selesai semua? Oke, ya kalau sudah selesai ya. Sekarang ya saatnya kita ya untuk masing-masing kelompok maju ke depan menyampaikan hasil daripada diskusi kelompoknya masing-masing. Oke. Siapa yang maju duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan Naura, Salwa, Syifa, dan Yoda. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama yaitu kita membandingkan permasalahan pokok ekonomi modern dan klasik. Ekonomi modern seperti yang tadi sudah dibahas oleh Satkus yaitu what, how, dan for whom, dan yang ekonomi klasik yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Skala prioritas itu ada dimulai dari penting mendesak, penting gak mendesak, gak penting mendesak, dan gak penting gak mendesak. Contoh dari penting mendesak yaitu beras dan minyak. Contoh penting gak mendesak yaitu payung, membeli payung. Contoh dari gak penting mendesak itu tiket konser artis favorit. Gak penting gak mendesak memakai aksesoris. Untuk memecahkan masalahnya ada 4 tabir. Pertama itu mencari alternatif lain. Terus yang kedua mengembangkan teknologi. Yang ketiga membuat skala prioritas dan yang keempat menghemat SDA. Selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, bebas dulu ya. Oke, silakan masing-masing kelompok bertanya minimal 1 pertanyaan. Silakan. Bagaimana kita sebagai pelajar bisa menghematkan SDA yang ada di Bagaimana? sebagai pelajar bisa menghematkan SDA? Oke, bisa dipahami pertanyaannya? Bisa. Oke, disimpan dulu. Terima kasih. Silakan duduk. Berikutnya kelompok 1, silakan. Dari kelompok 2 itu kalian bisa melakukan 3R, reduce, reuse, recycle. Ada lagi? Bisa dipahami? Ada tanggapan? Gak apa-apa. 3R cukup. Atau ada lagi? Ya? Cukup. Oke, beri plus ya. Mengingat permasalahan pokok ekonomi. Pertama adalah modern. Modern adalah what, whom, and how. Dengan what itu adalah untuk apa yang kita akan buat, whom untuk siapa kita buat bahan tersebut, dan how bagaimana kita akan membuat produknya. Dan kemudian Dan kemudian ekonomi klasik itu yang sudah ada dari zaman dahulu, yaitu yang ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Perbedaan ekonomi klasik dan modern adalah kalau ekonomi klasik itu sudah ada dari zaman dahulu dan tetap ada sampai sekarang, sedangkan kalau klasik baru ada belakangan ini karena adanya perkembangan teknologi dan perkembangan pemikiran manusia. Gak ketukar. Dan kemudian kami juga diminta untuk menyusun skala prioritas kebutuhan. Di sini kami membuat yang sangat sederhana, yaitu primer, sekunder, dan tersier.
Untuk kebutuhan primer itu kebutuhan yang paling penting dan mendasar bagi manusia. Ada sandang, pangan, papan, dan mungkin di era globalisasi ini mungkin gawe adalah salah satu kebutuhan primer bagi kita saat ini. Dan kemudian untuk sekunder yaitu bersifat komplementer terhadap kebutuhan primer, jadi yang bersifat melengkapi, misalnya buku, pulpen untuk sekolah dan sebagainya, itu masuknya ke sekunder. Tapi kalau tersier itu sifatnya melengkapi dan bersifat mewah, jadi nggak semua orang wajib memenuhi tersier ini. Tersier ini untuk orang yang mampu berlebih saja. Maksudnya kayak pulpen yang agak mahal, pulpen yang mewah, itu masuknya ke tersier. Salah satu beberapa cara untuk memecahkan masalah berkaitan dengan kelangkaan. Pertama dengan ya itu tadi sudah dijelaskan sebenarnya, membuatkan skala prioritas. Yang jika terjadi masalah kelangkaan ada kebutuhan yang dibutuhkan baik. Kita membuat susunan kebutuhan ya skala prioritas. Satunya. Lalu yang kedua, kami juga menyarankan untuk kita sebagai generasi muda untuk mensosialisasikan cara berpikir kreatif untuk yang skala prioritas kebutuhan sebagai satu upaya dalam mengatasi permasalahan kelangkaan. Yang pertama ada penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak perlu mendesak, dan tidak penting dan tidak mendesak. Dan cara memecahkan masalahnya yaitu pemerintah merencanakan atau membuat alternatif. Yang kedua, pemakaian sumber daya maksimal. Dan yang ketiga, membuat skala prioritas. Oh, ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan yang menanyakan. Yang pertama kelompok satu. mengapa kita harus ikut serta dalam menanggulangi kelangkaan. Oke, pertanyaannya bagus. Mengapa kita harus dalam menanggulangi kelangkaan? Oke, baik. Kelompok tiga, pertanyaannya. Sinop. Tadi kan katanya harus ada upaya dari pemerintah. Nah, tapi kalau misalkan pemerintahnya bodo amat atau pemerintahnya bodo amat atau pemerintah gimana? Baik, bagus. Bodo amat akan situasi kelangkaannya. Baik, silakan diskusikan atau jawab. Jawab. Oke, lanjut. Oke, simak kelompok 2 dan 3 jawaban dari kelompok 1. Izinkan saya untuk menjawab dari pertanyaan kelompok 3. Pertama, gak mungkin. Kan kedua, itu kan faktor ekonomi negara. Kalau misalnya kelangkaan tersebut menyebabkan inflasi ataupun deflasi, ya kan harga diri pemerintah juga jatuh dong. Apa yang dilihat sama negara? Apa yang dilihat sama dunia? Gak mungkin. Jadi pertanyaan itu tidak mungkin. Tapi kalau misalnya emang misalkan itu bodo amat dengan kelangkaan suatu barang ataupun ya itu berarti dari kita sendiri. Berarti pemerintah itu tidak memandang barang tersebut itu penting bagi pemerintah. Tapi kenapa kita harus sampai memprioritaskan kalau itu tuh langka bagi kita? Berarti itu penting bagi kita. Jadi harus dari diri kita sendiri. Makanya salah satu emang cara mengatasinya itu memang dari pemerintah. Itu cuma salah satunya apabila memang barang tersebut itu penting bagi negara dan juga sangat dibutuhkan oleh negara. Dipahami? Oke, baik, Prof. Good. Ya. Jawaban nomor 1, nomor 2. Izinkan untuk saya kembali menjawab pertanyaan kelompok 2 dengan pertanyaan mengapa kita harus ikut serta dalam menanggulangi kelangkaan. Pertama, karena kita manusia, kita butuh barang tersebut. Kalau misalnya kita nggak ikut menanggulangi, berarti di saat itu juga kita mengatakan pada diri kita sendiri bahwa kita tidak membutuhkan barang tersebut. Nah, kalau misalnya memang barang tersebut jadi kelangkaan dan dalam posisi kalian tuh membutuhkan barang tersebut dan kalian tidak mau ikut menanggulangi, siap tidak siap kalian harus menghadapi kekurangan barang tersebut, kebutuhan itu. Maka tadi yang telah sesuai perkataan Anda ditekankan oleh situasi, ya mau tidak mau harus ikut. Bisa pahami? Oke, jangan bagus.
di ya akhir kuliah akan ada proses nanti dikerjakan. Proses ini untuk menggali seberapa jauh pengetahuan kalian tentang bahasa. Ya, biasa ingat prosesnya. Kerjakan ya proses ini kurang lebih sekitar 15 menit cukup ya. Oke, baik. Terima kasih kita sudah melihat proses. Oke, saya mengapresiasi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalian mempelajari ya dengan semangat, diskusi ya dengan semangat juga gotong royong dan semoga kalian bisa menambah daripada pengetahuan kita tentang kelam. Oke, kita masuk kesimpulan ya. Coba masing-masing. Modern yaitu what, how, dan how. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, baik. Kesimpulan dari pelajaran hari ini, Ya, dengan kelangkaan merupakan hal yang pasti terjadi dan tidak dapat dipungkiri kalau kelangkaan itu pasti terjadi di semua negara. Jadi kita memang harus bagaimana caranya bisa mengatur sumber daya yang ada biar kelangkaan itu terjadinya minim. Itu dari kami. Oke, baik. Beri plus ya. Ini adalah kita bisa mengatasi kelangkaan secara perlahan, kita bisa membuat skala prioritas, kita bisa mengetahui masalah pokok ekonomi dan bisa menyelesaikan masalah dari psikologi. Oke, baik. Beri plus untuk kelompok 3. Oke, baik. Nah, kalian dilihat di sini dari kesimpulan masing-masing kelompok ya kita bisa coba tiga besar. Pertama, masalah pokok ekonomi ada berapa? Ada dua. Klasik dan kesimpulan kedua, kelangkaan itu pasti terjadi dimanapun, kapanpun. Yang ketiga adalah bagaimana cara mengatur sumber daya alam supaya kelangkaan ini bisa diatasi. Kesimpulan keempat, bagaimana tadi disampaikan cara-cara untuk mengatasi kelangkaan. Dan yang kelima adalah menggunakan skala prioritas. Itu kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tepuk tangan semua ya. Baik, kita sudah menyimpulkan. Nah, sekarang kita akan masuk kepada refleksi. Nah, silakan. Masing-masing kelompok boleh menyampaikan satu bikin gambar remote yang akan mempelajari pada pagi hari ini. Dan kenapa gambar itu? Silakan. Kelompok mana dulu menyampaikan? Kelompok berapa? Silakan. Kelompok 3. Beri plus 3. Silakan. Coba. Bebas ya tentang pembelajaran dunia ya. Apa itu? Saya jelaskan di gambar apa? Saya jelaskan gambar apa? Jelaskan gambar apa? Gambar ini tandanya senang kita belajar hari ini. Oke. Hari ini belajar kan? Bagus. Ada lagi yang mau gambar? Kan namanya juga Oke,
kelompok 1, 2